Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6, saya dengan Narun Siregar dan teman-teman saya. Baik, nama saya Puja Kesuma. Saya Murniatika. Saya Ramadawani Sionbing. Kami dari kelompok 6 akan membawakan ataupun menjelaskan mengenai sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah. Hal ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran SKI dengan dosen pengampu yaitu Ibunda Dr. Erlina MPD. Nah, untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nah, nama dinasti ini dirujuk kepada nama Umayyah bin Abdi Syams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki dan dibungkus dalam bentuk khalifah gitu. Kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya, dan itu ada dua topik pembahasan. Yang pertamanya itu bisa kita pahami bersama bahwa dari berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin gitu. Jadi setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan itu menimbulkan pergolakan yang sangat besar gitu. Pada saat itu setelah Utsman bin Affan wafat, banyak orang yang mendukung untuk Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Namun diam-diam rupanya Muawiyah tidak setuju. Sehingga setelah 4 tahun Ali bin Abi Thalib memimpin, maka mendengar terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bersikeras gitu untuk merebut kekuasaan dengan membentuk dinasti. Kemudian ada maksudnya topik yang kedua adalah terbunuhnya Imam Husain di Karbala yang mengakibatkan peperangan dan permusuhan antara Imam Hasan dengan Muawiyah. Maka dari itu semenjak adanya untuk menghentikan peperangan itu, maka diadakan perjanjian Madain. Nah, perjanjian Madain ini adalah perjanjian yang dibuat oleh kesepakatan antara Hasan dan Muawiyah. Dengan demikian, Hasan ridho untuk Muawiyah menjadi pemimpin selanjutnya begitu. Nah, isi dari perjanjian Madain ini ada 4. Yang pertama, teman-teman bisa melihat Muawiyah tidak menaruh dendam kepada penduduk Irak. Yang kedua, pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Yang ketiga, Muawiyah membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Dan yang keempat, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Nah, begitu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Murni Atika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perjalanan sejarah kekhalifahan. Di dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menuju sistem pemerintahan yang bersifat monarki. Dinasti Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah, yaitu pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu yang pertama,
mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan turun-menurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut, yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang keempat, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barid. Yang kelima, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sibul Kharaj. Yang ke-7, mendirikan kantor cap atau pencetakan mata uang. Yang ke-8, Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit. Setelah ia menjadi khalifah lebih kurang selama 19 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid sebagai putra mahkota, maka tampuk kepemimpinan tersebut diserahkan kepada putranya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang para khalifah Bani Umayyah. Khalifah Muawiyah merupakan khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah, dan 4 orang yang diantaranya adalah mereka memegang kekuasaan selama 70 tahun. Mereka itu ialah yang pertama Muawiyah, yang kedua Abdul Malik, yang ketiga Al-Walid, dan yang keempat Hisham. Adapun 10 orang lainnya hanya memerintah selama 21 tahun. Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah, sebagian khalifah memiliki pengaruh yang kuat dan sebagian lagi memiliki pengaruh yang lemah. Adapun khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwah bin Al-Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, yang ke-12 Yazid An-Naqis bin Al-Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian dilanjutkan kepada rekan saya, Rahmadawani Sihombing. Terima kasih kepada Murniatika. Di sini saya melanjutkan membahas tentang prestasi-prestasi dinasti Umayyah. Yang pertama itu prestasinya itu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Jadi setelah Muawiyah menjadi khalifah, Bani Umayyah mulai menata pemerintahannya. Disinilah dia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kedua, prestasinya itu merubah sistem pemerintahan menjadi monarki absolut. Dan yang ketiga, penguatan militer dan kebijakan ekspansi. Dan keempat, penataan administrasi negara. Jadi hal-hal tersebut penataannya itu yang pertama merancang pola pengiriman surat atau pos. Yang kedua, meresmikan lambang kerajaan. Yang ketiga, membentuk lembaga pemerintahan yaitu Al-Nizam Al-Siyasi atau lembaga politik, Al-Nizam Al-Mali yaitu lembaga keuangan, An-Nizam Al-Idari yaitu lembaga tata usaha negara, An-Nizam Al-Qadai yaitu lembaga kehakiman, An-Nizam Al-Harbi yaitu lembaga ketentaraan, Diwan Al-Kitabah yaitu lembaga sekretaris negara. Nah, kelima, kemajuan yang prestasinya itu kemajuan di bidang arsitektur, teknik arsitektur tinggi yaitu pertama Masjid Damaskus,
Kedua, Masjid Agung di Kufah atau Irak. Yang ketiga, Kubah Batu Karang. Nah, lanjut dengan prestasinya, yaitu gerakan penerjemah dan Arabisasi. Keempat, kelanjutannya kemajuan pengetahuan dan sastra, ilmu pengetahuan. Yang pertama itu di sini perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, sejarah, bahasa, dan lainnya. Yang kedua, kota-kota pusat pengembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi di Damaskus, Mekah, Madinah, Cordoba. Yang ketiga, pembentukan dinas pos, mencetak uang, serta membangun infrastruktur. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang kemunduran Bani Umayyah. Nah, kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat menahan kemunduran dinasti yang berkuasa hampir 1 abad ini. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Nah, di antara faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, pergantian khalifah mengalami penyelewengan dan sistem musyawarah Islami diganti kerajaan. Nah, di sini yang awalnya Daulah Bani Umayyah itu menganut sistem khalifah, namun diganti menjadi kerajaan. Kemudian yang kedua adalah latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak lepas dari konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Kemudian yang ketiga adalah adanya pertentangan Bani Qais atau suku Arab Utara yang makin meruncing. Terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Pertentangan antara kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Kemudian yang keempat adalah menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Mereka menyalahi perjanjian yang dibuat pada Madain itu, yaitu ada 4 tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah pemerintahan yang korupsi dan bermewah-mewahan di istana. Lemahnya pemerintah dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Kemudian yang terakhir ialah munculnya kekuasaan baru, yaitu cikal bakal Bani Abbasiyah. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Mungkin ini saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah maaf, ada gangguan jaringan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.